data, mapping, dan visitasi, validasi, verifikasi, sampai pleno. Jadi, setelah diperhadapkan menu seperti ini di dashboard, Bapak Ibu boleh memilih apakah mau masuk di profil atau langsung ke dia. Jadi bisa dipilih, tetapi kami sarankan dulu untuk memilih profil, yaitu dengan cara mengklik nama sekolah yang ada di sudut kanan atas. Ini ada sudut kanan atas nama sekolah Bapak Ibu, itu kita klik, maka akan muncul menu profil, ganti foto, ganti password, dan logout. Jadi fungsi dari menu-menu ini, di profil itu nanti akan ada muncul data sekolah madrasah mulai dari NPSN, kemudian alamatnya di mana, sampai kepada visi dan misi. Coba kita mengklik profil. Nah, seperti ini. Untuk di profil, untuk saat ini karena profil yang ada di sekolah madrasahnya Bapak Ibu itu sudah terintegrasi dengan Dapodik dan EMIS, maka secara otomatis data profilnya Bapak Ibu yang ada di Dapodik dan yang ada di EMIS itu akan langsung tertarik ke Sispena. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengupdate datanya. Tetapi di menu profil yang harus Bapak Ibu update adalah status akreditasi saat ini. Misal Bapak Ibu masih statusnya belum terakreditasi atau belum pernah diakreditasi, maka di situ kita pilih status akreditasi belum terakreditasi. Kemudian di bagian bawahnya ya kita pilih lagi belum pernah. Setelah itu kita mengklik submit yang bagian bawah. Tetapi apabila sekolah madrasah tersebut sudah diakreditasi, maka kita harus memberikan data bahwa akreditasinya apa, A atau B atau C atau tidak terakreditasi. Kemudian diharapkan juga ketika kita memilih akreditasi A atau B misalnya, kemudian kita disuruh memilih tahun berapa diakreditasi terakhir itu. Setelah kita memilih tahunnya, maka kita disuruh mengupload atau mengunggah sertifikat akreditasi yang kita miliki, halaman depan dan halaman belakang. Tapi karena kita statusnya sekarang masih statusnya sekolah baru semua, maka kita tidak perlu lagi mengunggah sertifikat karena kita belum memiliki. Yang menjadi persoalan di sini adalah sekolah madrasah yang tidak terakreditasi, itu juga tidak perlu mengunggah karena ketika kita memilih tidak terakreditasi, maka itu juga secara otomatis akan tidak diharapkan untuk mengunggah sertifikat karena memang sekolah madrasah yang tidak terakreditasi itu tidak memiliki sertifikat akreditasi. Kemudian di paling bagian bawah sekali itu ada visi dan misi. Bapak Ibu silakan mengisi visinya apa dan misinya apa. Setelah kita mengisi secara manual, kita mengklik submit. Nah, setelah kita mengklik submit, maka kita diarahkan lagi ke dashboard utama. Dashboard yang pada saat kita login tadi. Setelah itu kita mengklik di bagian sebelah kiri itu data isian akreditasi. Ini data isian akreditasi. Setelah itu maka akan muncul menu data sekolah madrasahnya Bapak Ibu, mulai dari MPSN-nya, kemudian nama sekolah, jenjangnya, kemudian dokumen sekolah, IPR, dia, dan kartu kendali. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengunggah dokumen yang dibutuhkan di Sispena. Jadi caranya kita mengklik dokumen sekolah yang berwarna biru. Setelah kita mengklik dokumen sekolah, maka kita akan diperlihatkan beberapa menu untuk mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Jadi seperti yang dijelaskan tadi
lebih awal Pak Basrun bahwa ada 58 kurang lebih dokumen yang Bapak Ibu harus unggah di Sispena. Cara mengunggahnya juga Bapak Ibu tinggal mengklik choose file yang ada di sebelah kanan. Seperti ini, kita mengklik choose file. Dan pastikan bahwa semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan di instrumen akreditasi ini, itu sudah ada di laptop Bapak Ibu. Jadi pastikan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diunggah, itu pastikan sudah ada di laptop. Karena secara otomatis nanti kita akan mengunggah melalui Sispena ini. Jadi setelah kita mengklik choose file, maka kita akan diharapkan mencari file di mana file yang kita mau unggah atau kita mau upload. Misal tadi itu nomor 1 adalah tata tertib. Jadi pastikan bahwa tata tertib atau file tata tertib dalam bentuk PDF itu sudah tersedia di laptopnya Bapak Ibu. Sehingga pada saat kita mengklik choose file, maka kita langsung mencari di mana file tata tertib tersebut. Misal kita sudah menyiapkan filenya, jadi seperti ini kita langsung mengklik tata tertib atau filenya tata tertib, kemudian kita mengklik open, kemudian dengan secara otomatis status unggahan yang ada di Sispena itu akan berubah menjadi warna hijau. Itu artinya bahwa kita sudah berhasil mengunggah file tata tertib di Sispena. File tata tertib ini dibutuhkan di butir nomor 1, juga dibutuhkan di butir nomor 3. Itu artinya bahwa ketika kita sudah mengunggah satu kali file ini, maka secara otomatis di butir 1 dan di butir 3 itu akan terbaca file tata tertib yang Bapak Ibu unggah. Jadi tidak perlu 2 kali kita mengunggah, meskipun 2 butir pernyataan nanti yang membutuhkan dokumen tata tertib ini. Cukup 1 kali kita mengunggah, itu akan terbaca secara otomatis di butir 1, akan terbaca juga di butir 3. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai dokumen yang terakhir. Jadi pastikan Bapak Ibu dokumen-dokumen ini sudah kita unggah sebelum melangkah ke pengisian data isian selanjutnya. Jadi Bapak Ibu untuk meng-cross check dokumen-dokumen yang mana saja belum terunggah, itu Bapak Ibu tinggal melihat status unggahannya. Kalau dia berwarna kuning, maka dia masih statusnya belum terunggah. Itu artinya bahwa belum ada dokumen yang kita unggah di butir tersebut. Kemudian selanjutnya kita bekerja di indeks pemenuhan relatif atau IPR. Jadi setelah kita bekerja di dokumen sekolah, mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian kita masuk di IPR. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa Sispena ini terintegrasi dengan EMIS dan Dapodik. Sehingga data-data yang ada di IPR itu adalah merupakan data yang Bapak Ibu masukkan ke Dapodik maupun di EMIS. Sehingga apabila nanti ada ketidaksesuaian antara data yang ada di IPR Sispena dengan kondisi yang ada di sekolah madrasahnya Bapak Ibu, silakan nanti mengumpulkan dokumen-dokumennya, kemudian pada saat divisitasi, Bapak Ibu bisa memperlihatkan dokumen tersebut. Misal kalau di butir 1, pernyataan butir 1 itu mengatakan apakah semua guru memiliki ijazah S1 atau D4, maka kalau misalnya di data Dapodiknya Bapak Ibu ada beberapa gurunya yang belum S1, maka akan terbaca juga di Sispena beberapa guru yang tidak S1. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengupdate data Dapodik dan data IMIS, kemudian sudah memiliki
S1 semua gurunya, maka secara otomatis juga di Sispena akan terbaca S1 semua. Jadi secara otomatis data yang ada di Dapodik dan data yang ada di EMIS itu akan terintegrasi dengan Sispena. Jadi caranya langsung mengklik IPR, maka akan muncul butir pernyataan seperti ini. Jadi kalau di SD itu butir pernyataannya ada 8, SMP kalau tidak salah 9, SMA juga, kemudian SMK ada 10, SLB juga ada 10 butir pernyataan. Dan ingat Bapak Ibu bahwa untuk penilaian IPR ini itu bobotnya 15% dari akumulasi pembobotan nilai di instrumen satuan pendidikan. Jadi dia memiliki bobot nilai 15%. Kemudian di butir inti nanti ada sebanyak 85% bobot nilai. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nanti penskorannya nanti ini akan secara otomatis dilakukan oleh sistem apabila sudah ditarik datanya dari Dapodik dan dari EMIS. Selanjutnya kita masuk di data isian akreditasi. Jadi setelah kita tadi mengklik IPR, kemudian di samping IPR itu ada data isian akreditasi atau DIA. Setelah kita mengklik DIA, maka akan muncul butir instrumen untuk jenjang sesuai dengan jenjang sekolah madrasah Bapak Ibu. Karena yang saya contohkan di sini adalah jenjang SDMI, maka butir pernyataan untuk jenjang SDMI ada 35 butir ditambah dengan 1 butir kekhususan. Kalau SMP MTS itu totalnya 35, tidak ada butir kekhususan. Begitu juga di SMA MA itu cuma 35. Kemudian di SMK itu 35 butir inti dan 9 butir kekhususan. Kemudian di SLB sendiri itu ada 35 butir inti dan 5 butir kekhususan. Jadi semua nanti akan muncul di menu DIA. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan update atau menginput sesuai dengan jenjang sekolah madrasah Bapak Ibu. Untuk mengisi DIA ini, kita tinggal mengklik saja butir mana yang kita mau kerjakan. Ini bisa dikerjakan secara acak, tidak perlu menyelesaikan dalam 1 hari semua butir. Itu tidak perlu. Tetapi kalau kita sudah mengerjakan butir itu, kemudian kita tinggalkan atau kita keluar dari sistem, maka secara otomatis sistem akan menyimpan apa yang kita isi. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu apakah tidak tersimpan atau tersimpan. Jadi secara otomatis apa yang kita input di sistem ini maka secara otomatis akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, ini bisa diacak. Misal saya mau menyelesaikan atau mengisi butir instrumen nomor 1. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik nomor 1, maka akan muncul butir instrumen nomor 1, yaitu siswa menunjukkan disiplin dalam berbagai situasi. Itu butir pernyataannya. Kemudian pemilihan levelnya ada 4, 3, 2, 1. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mencocokkan dengan kondisi sekolah madrasahnya. Apakah Bapak Ibu berada di level 4, apakah Bapak Ibu berada di level 3, apakah Bapak Ibu berada di level 2 atau 1. Dan di situ juga ada definisi, apa sih yang dimaksud dengan disiplin, apakah yang dimaksud dengan membudaya. Jadi penjelasan dari level itu mulai 1 sampai 4 itu ada di definisi operasionalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat, oh saya masuk di butir, saya masuk di level 4K, level 3K, level 2 atau level 1. Setelah itu, maka akan Bapak Ibu tinggal menentukan level. Ingat Bapak Ibu, karena kita sudah mengunggah dokumen tadi, dokumen yang dibutuhkan di awal, maka secara otomatis akan terbaca di bagian bawah itu dokumen yang dibutuhkan itu keterangannya sudah terunggah. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu belum mengunggah dokumen itu, maka ketika kita masuk di butir inti,
maka juga statusnya akan belum terunggah. Jadi pastikan Bapak Ibu dokumen yang kita butuhkan di dokumen sekolah itu sudah kita unggah, sehingga pada saat kita masuk di butir inti atau butir IASP itu statusnya juga akan kelihatan sudah terunggah. Dan seperti yang dijelaskan tadi Pak Basrum, bahwa ada ternyata dokumen yang tidak perlu kita unggah, tetapi diperlihatkan pada saat dilakukan visitasi. Karena kita nanti ini visitasinya luring, maka persiapkanlah dokumen yang dibutuhkan ini. Misal nomor 1 itu harus diunggah, yaitu tata tertib. Kemudian nomor 2 itu buku piket. Itu tidak perlu diunggah, tetapi diperlihatkan pada saat dilakukan visitasi. Begitu juga catatan guru, wali kelas, dan tenaga pendidikan yang memuat tentang kedisiplinan waktu siswa. Jadi itu tidak perlu diunggah, tetapi kita perlihatkan nanti pada saat dilakukan visitasi. Setelah itu kita mengklik level. Misal tadi kita menganggap bahwa kita berada di level 3. Jadi kita langsung mengklik saja level 3, kemudian muncul notifikasi apakah Anda yakin dengan penilaian ini, maka kita mengklik OK. Setelah kita mengklik OK, maka butir nomor 1 akan berwarna hijau dengan level juga akan berwarna hijau. Itu artinya bahwa di butir 1 kita sudah menyelesaikan penginputan data isian akreditasi. Baik itu pemilihan level, baik itu mengunggah dokumen. Nah, setelah warna hijau seperti ini, Bapak Ibu silakan beralih ke butir yang lain. Jadi seperti itu caranya. Sampai butir terakhir, seperti itu caranya. Memilih dulu level, kemudian mengklik OK. Nah, apakah kalau misalnya Bapak Ibu sudah memilih level di butir tertentu, kemudian setelah besok atau lusa Bapak Ibu mau mengganti atau merubah levelnya, itu boleh saja. Itu boleh saja. Itu dibolehkan. Jadi caranya langsung kita masuk saja di butir mana kita mau ubah. Kita misalnya di butir 1, ini cocoknya saya di level 4. Boleh, langsung kita klik nomor 1, kemudian langsung klik level 4, kemudian ada muncul notifikasi, langsung kita klik OK. Maka secara otomatis butir 1 itu masuk pada level 4. Jadi seperti itu. Jadi boleh saja kita merubah. Kalau misalnya kita anggap bahwa saya sudah masuk di level 4, maka yang tadinya level 3 boleh kita masuk atau pilih level 4. Kemudian untuk butir kekhususan sama sebenarnya, sama prosesnya, kita tinggal mengklik kalau SD KI 1, kita tinggal mengklik itu, butir kekhususan. Maka akan muncul juga pemenuhan KI 1 butir pernyataannya, kemudian kita memilih level, kemudian kita mengklik OK. Jadi sama tadi caranya untuk butir-butir yang lain. Nah, setelah selesai semua, dari butir 1 sampai butir 35 ditambah dengan plus butir kekhususan, Bapak Ibu bisa melihat hitungan sementara nilai sekolah madrasah yang Bapak Ibu peroleh berdasarkan penilaian kita atau data isian yang kita telah isi. Yaitu tinggal kita mengklik hitung sementara. Ada menu di bawahnya itu adalah hitung sementara. Maka akan muncul hitungan sementara. Misal komponen mutu lulusan 35, proses pembelajaran 29, mutu guru 18, manajemen sekolah madrasah itu 18. Nilai butirnya 100, nilai akhirnya 100 dan peringkatnya A. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, oh saya sudah masuk di peringkat A berdasarkan penilaian saya. Berdasarkan penilaian sekolah madrasah.
Nah, kalau sudah selesai hitung sementara dan Bapak Ibu yakin bahwa sudah seperti itulah nilai saya, maka kita mengklik atau mencentang saya yakin dan setuju dengan penilaian ini, ada di bawahnya hitung sementara. Ini saya yakin dan setuju dengan penilaian ini. Perlu saya informasikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah mengklik saya yakin dan setuju dengan penilaian ini, kemudian mengklik simpan dan selesai, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi merubah atau mengupdate pemilihan level yang Bapak Ibu sudah pilih di butir instrumen ini. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu belum mengklik saya yakin dan setuju dengan penilaian ini dan simpan dan selesai, maka itu bisa saja kita masih bisa merubah pemilihan level yang ada di butir. Tapi kalau kita sudah mengklik saya yakin dan setuju dengan penilaian ini, kemudian simpan dan selesai, maka secara otomatis sistem akan mengunci untuk merubah penilaian level di butir yang ada di instrumen akreditasi. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti bahwa ketika kita mau mengakhiri ini, sudah tidak bisa lagi kita mengedit lagi butir-butir yang kita sudah isi. Nah, untuk SMK ini sudah akan muncul juga seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya tampilkan semua contohnya untuk SDMI tadi. SMK itu ada 9 butir kekhususan, SMK K1 sampai SMK K9. Kemudian SLB juga ada 5 butir kekhususan, akan muncul juga semua di menu masing-masing sekolah madrasah. Nah, setelah kita mengklik simpan dan selesai, maka menu utama dashboard itu di pengisian dia akan berwarna hijau dan akan ada centangnya seperti ini Bapak Ibu. Itu artinya bahwa sekolah madrasah sudah menyelesaikan pengisian data isian akreditasinya mulai dari indikator compliance mutlak, kemudian komponen relatif IPR, kemudian data isian akreditasi. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau cross check atau melihat statusnya sekolah tak sampai di mana, itu bisa kita masuk di dashboard ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sekolahnya Bapak Ibu sudah diaudit atau di asesmen kecukupan, kemudian di mapping visitasi, maka di sini juga akan berwarna hijau seperti yang ada di sini, berwarna hijau dan centang. Itu artinya bahwa sekolah madrasahnya Bapak Ibu itu sudah ada asesor yang ditugasi untuk melakukan audit atau asesmen kecukupan untuk sekolahnya, sekolah tak. Kemudian setelah itu, setelah diaudit atau asesmen kecukupan, maka selanjutnya adalah visitasi. Jadi asesor nanti akan melakukan kunjungan langsung ke sekolah madrasahnya Bapak Ibu. Jadi di sini menu-menu ini nanti akan Bapak Ibu bisa mengontrol apakah sekolah madrasahnya sudah berada di proses mappingan, berada di proses visitasi, berada di proses validasi, dan berada di proses verifikasi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 proses ini nanti setelah selesai, mulai dari pengisian dia, mapping, visitasi, validasi, verifikasi, kemudian setelah diplenokan, itu nanti 14 hari setelah diplenokan itu diberikan rentang waktu untuk menyanggah apabila ada sekolah madrasah yang keberatan atas nilai akreditasi yang sudah diplenokan oleh BAN, itu bisa menggugat atau melayangkan gugatan terkait dengan sanggahan atas hasil akreditasi yang diperoleh. Dan setelah itu, 14 hari setelah itu, maka ketika tidak ada lagi sanggahan dari sekolah madrasah,
maka akan diterbitkan sertifikat akreditasi, yaitu dengan cara kita bisa mendownload apabila sertifikat akreditasinya Bapak Ibu sudah tersedia. Dan sertifikat itu Bapak Ibu bisa download langsung di Sispena. Tidak perlu lagi menunggu, nanti pada saat sudah tersedia menu pleno download sertifikat ini akan berwarna hijau. Kemudian selanjutnya yaitu kartu kendali. Nah, kartu kendali ini diisi oleh kepala sekolah sebagai bahan evaluasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah untuk penyempurnaan program akreditasi berikutnya. Kartu kendali ini bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh asesor. Diisi sesuai format, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan kepala madrasah dan diunggah kembali ke Sispena. Jadi caranya ya kita mengklik kartu kendali. Ini kartu kendali yang sebelah kanan. Kemudian di sini kita diharapkan menginput tanggal berapa kita mulai visitasi. Karena proses visitasinya itu 2 hari Bapak Ibu. Jadi tanggal mulai visitasi misal tanggal 6 bulan Juli 2021, silakan dituliskan di situ tanggal 6 bulan Juli 2021, jam berapa mulai? Misal jam 8 atau jam 7.30, silakan diklik saja logo jam yang ada di sebelah kanannya, seperti ini. Maka akan muncul pilihan 08.00. Itu artinya bahwa dimulainya jam 8.00. Kemudian jam berapa selesai di hari pertama itu? Sama prosesnya, kita tinggal mengklik logo jam yang ada sebelah kanan. Kemudian sama, misal kita selesai di jam 5 atau jam 3. Berarti kita pilih jam 15, kemudian kita menitnya 00. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak ada kesalahan di sini. Karena kapan salah menginput nanti di hasil akhirnya itu salah juga. Jadi karena di sini formatnya 24 jam, maka Bapak Ibu kalau misalnya jam 3 sore selesai, maka kita pilih jam 15. Jangan pilih jam 3 karena nanti prosesnya akan tidak sama. Jadi kita pilih jam 15 karena format waktu yang ada di sistem ini menggunakan format 24 jam. Begitu juga di hari kedua, hari selesainya visitasi. Misal jam 7, tanggal 7, maka kita tulis juga tanggal 7 bulan 7 2021. Sama tadi mulainya jam berapa dan diakhiri jam berapa. Setelah itu ada lagi perlu dicentang di bawahnya pelaksanaan visitasi apakah dilakukan temu awal. Kalau dilakukan temu awal, Bapak Ibu tinggal mencentang. Kemudian observasi sarana prasarana dan lingkungan. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan asesor tidak melakukan observasi sarana prasarana, itu tidak perlu Bapak Ibu mencentangnya. Tetapi kalau misalnya asesornya melakukan observasi, maka Bapak Ibu boleh mencentang bahwa itu dilaksanakan oleh asesor. Kemudian observasi kegiatan pembelajaran. Itu Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa setiap asesor wajib melakukan observasi kegiatan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu di sekolah itu ada 2 asesor yang akan ditugasi. Semua asesor itu wajib melakukan observasi kegiatan pembelajaran. Jadi bukan cuma 1 asesor saja, tetapi harus dua-duanya melakukan observasi kegiatan pembelajaran. Jadi siapkan mungkin nanti 2 kelas untuk dilakukan observasi kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya telah dokumen. Apakah asesor melakukan telah dokumen? Kalau melakukan, silakan dicentang. Kemudian temu akhir. Apakah asesor melakukan temu akhir? Kemudian selanjutnya itu ada kinerja asesor. Yang dimaksud di sini kinerja asesor adalah bagaimana apa fasilitas yang diminta oleh asesor. Jadi Bapak Ibu tolong dituliskan fasilitas apa yang diminta oleh asesor pada saat melakukan visitasi. Kemudian fasilitas apa yang disediakan oleh kepala sekolah. Nah, silakan dituliskan di situ fasilitas yang kita siapkan dan fasilitas yang diminta oleh asesor. Selanjutnya
Bagaimana cara berbagi tugas asesor? Ya, silakan Bapak Ibu menuliskan cara berbagi tugasnya asesor pada saat melakukan visitasi. Kemudian bagaimana suasana pelaksanaan visitasi? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Suasananya menegangkankah atau rileks saja atau seperti apa? Silakan tuliskan di situ suasana pelaksanaan visitasi. Kemudian pengaduan lain. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada sesuatu yang Bapak Ibu mau laporkan, itu boleh dituliskan di sini, pengaduan lain. Jadi silakan tuliskan, ini tidak akan diketahui oleh asesor, karena ini langsung akan terlihat di Badan Akreditasi Provinsi dan Badan Akreditasi Nasional Jakarta. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal mengklik simpan. Maka ada notifikasi, apakah Anda yakin? Maka kita mengklik OK. Itu artinya bahwa ketika kita mengklik OK, tidak bisa lagi kita mengedit tulisan yang ada di atas. Tetapi kalau kita belum mengklik OK, maka boleh saja kita merubah tulisan atau menambah tulisan yang ada di kartu kendali ini. Tapi kalau kita sudah yakin, maka kita mengklik OK. Nah, seperti inilah contoh kartu kendali yang akan keluar dari sistem. Ini tadi yang sempat menjadi contoh. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu di bawah ada tanda tangan kepala sekolah dan kepala madrasah. Setelah kita mengklik cetak kartu kendali, kita sudah menandatangani, membuat stempel juga, maka kita masuk kembali ke kartu kendali. Kita masuk kembali di menu kartu kendali. Nah, kalau kita sudah masuk kembali di menu kartu kendali, maka tidak ada lagi untuk penginputan lain kecuali untuk mengunggah dokumen kartu kendali yang sudah kita cetak tadi. Caranya kita men-scan tadi yang sudah kita tanda tangani, kemudian kita mengunggahnya di kartu kendali ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah terunggah, maka nanti ada di situ keterangan sudah terunggah dan kita mengklik simpan. Nah, terakhir Bapak Ibu, karena kartu kendali itu sangat berperan penting di menu download sertifikat, jadi kami harapkan, kami wanti-wanti sekali bahwa sekolah madrasah yang tidak mengunggah kartu kendali di Sispena itu tidak akan bisa mengunggah atau mendownload sertifikat yang ada di Sispena. Karena itu akan menjadi kunci utama di menu download sertifikat. Apabila sekolah madrasah tidak mengunggah kartu kendali, maka secara otomatis sekolah madrasah juga tidak bisa mendownload sertifikat akreditasi yang ada di menu pleno. Ini catatan penting Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita divisitasi, pastikan kita sudah menginput kartu kendali. Nah, untuk mendownload sertifikat sendiri itu kita tinggal mengklik download sertifikat. Kemudian, nah seperti inilah contoh sertifikat akreditasi tahun lalu. Jadi dia berlakunya 5 tahun seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia menggunakan tanda tangan elektronik Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi tanda tangan basah, tapi dia menggunakan barcode. Barcode ini tidak bisa dipalsukan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki aplikasi untuk scan, itu kalau kita men-scan barcode ini maka akan muncul data sekolahnya Bapak Ibu atau data sertifikat aslinya. Itu artinya bahwa barcode ini tidak bisa dipalsukan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah Bapak Ibu boleh melakukan penggantian atau merubah password.
Yang sebelumnya tadi menggunakan MPSN, boleh menggunakan apa saja sesuai dengan apa yang kita mau masukkan. Jadi password itu bisa dirubah. Jangan sampai Bapak Ibu mengatakan saya mau ganti password, kan jangan sampai ada orang jahil yang mau masuk di sistem ini kemudian menggunakan MPSN Bapak Ibu, kemudian mengganti atau merubah-rubah data yang ada di dalam. Bapak Ibu boleh mengganti password dan pastikan Bapak Ibu menghafal passwordnya, karena ketika Bapak Ibu salah dalam memasukkan password, maka tidak akan bisa login ke Sispena kecuali menghubungi tim IT Ban SM Provinsi untuk di reset. Jadi caranya tinggal mengklik ganti password, kemudian masukkan password lama, kemudian masukkan password baru dan konfirmasi kembali password yang baru, kemudian kita klik kirim. Maka secara otomatis kalau kita masuk kembali atau login kembali Sispena, maka tidak bisa lagi kita menggunakan password yang lama, tetapi kita menggunakan password yang kita sudah rubah tadi. Kemudian untuk keluar dari sistem, sama tadi kita mengklik nama sekolah madrasah yang ada di sudut kanan atas, kemudian kita mengklik logout, di bawahnya ganti password. Maka secara otomatis kita akan keluar dari sistem. Oke, saya kira itu Bapak Ibu pengenalan kita di menu Sispena ini. Kemudian kita boleh tanya jawab dulu sebelum kita langsung simulasi ke sistem. Silakan Bapak Ibu. Halo, saya Pak. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharudin dari SMKS Darul Mukminin Kabupaten Wajo, Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini, Pak, masalah tentang hitung sementara hasilnya ya, yang tadi saya lihat. Begini Pak, kebetulan